Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan rapid test diagnostik antibodi SARS-CoV. Ini merupakan suatu penapisan atau suatu diagnosis. Sebagai pendahuluan, mungkin kita sudah kenal semua bahwa COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit dimulai dari Wuhan, China, dan sekarang sudah menjadi pandemik, dan ini hampir sudah mengenai lebih dari 200 negara di dunia. Virus corona ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari yang flu yang biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, SARS, dan yang terakhir adalah sebagai SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 adalah virus RNA, dia untai tunggal bersulung lipid bilayer yang berbentuk bulat atau lonjong, dapat ukurannya sekitar 80 sampai 160 nanometer dengan tonjolan atau spike pada permukaan yang membentuk gambaran seperti mahkota, maka itu kita kenal sebagai virus corona. Ini adalah data yang terbaru yang kita lihat di Indonesia per tanggal 31 Juli pukul 12 kemarin, bahwa pasien yang sudah terkonfirmasi sebanyak 108.376, ini ada peningkatan sebesar 240, di mana kita sudah melakukan tes spesimen sebanyak 1.506.191 spesimen. Dengan angka kesembuhan juga sudah meningkat, dan ada peningkatan 73 pasien pada hari kemarin. Ini menjadi tantangan kita ke depan untuk bisa cepat melakukan diagnosis untuk COVID ini. Saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan patogenesis dan uji diagnosis pada COVID-19, di mana ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, maka virus tersebut akan masuk dalam sel dan melakukan replikasi, sehingga sel tadi akan bertambah banyak dan akan dilepaskan kembali ke tubuh kita. Kemudian tubuh kita akan melakukan suatu respon imun, di mana akan terjadi suatu presentasi antigen oleh APC, kemudian akan keluar cytokine, kemudian akan mengaktifkan APC, selanjutnya juga akan mengaktifkan sel-sel CD4 dan CD8. Setelah itu juga akan mengaktifkan sel B untuk dapat memproduksi antibodi. Sehingga dalam diagnostik itu kita dapat cari secara langsung, yaitu virusnya, melalui dengan pengenalan materi genetik, yaitu dengan RT-PCR, ataupun secara tidak langsung nanti kita bisa menilai suatu antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam merespon terhadap infeksi SARS-CoV-2 ini. Juga terkait dengan adanya sitokin yang dilepaskan ke jaringan paru, tentunya akan menyebabkan kelainan di dalam paru yang akan dapat dilihat melalui pencitraan melalui CT scan untuk saat ini. Ini adalah gambaran satu estimasi dari diagnostik tes COVID yang relatif terhadap suatu simptom. Kalau kita lihat di sini adalah bagian horizontal yang terkait dengan waktu, kemudian yang di sini adalah tepat simptom onset, dengan garis yang vertikal ini menunjukkan probability untuk terdeteksinya suatu tes tadi. Jadi apabila ada suatu infeksi oleh karena SARS-CoV atau terekspos oleh SARS-CoV, maka biasanya yang paling cepat terdeteksi adalah dengan menggunakan adanya virus yang ada di dalam tubuh kita, dan deteksi tersebut biasanya akan dilakukan oleh PCR. Karena pada minggu pertama sampai minggu kedua itu, dari awal pertama sampai awal minggu kedua, biasanya PCR itu akan lebih sensitif untuk bisa mendeteksi. Lain dengan antibodi yang akan terbentuk itu biasanya agak lambat pada SARS-CoV ini. Pada literatur disebutkan bahwa biasanya mulai muncul itu pada minggu kedua. Dan tentunya pada minggu kedua ini kita harus perhatikan bahwa ketika akan melakukan suatu pemilihan atau pemeriksaan tes antibodi, maka kita perlu sekali mengetahui timing yang tepat untuk dapat mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita harapkan. Deteksi yang tadi sudah disampaikan itu bahwa memang ada dua metode, yaitu secara direct atau secara langsung, di mana situ akan mengenali virus atau penyebab infeksinya,
ataupun yang indirect yang tidak langsung, yaitu dengan melihat respons imun dari host. Yang paling sering kita minta atau kita periksakan adalah serologi IgG atau IgM, di mana ada kelebihan daripada yang indirect method itu biasanya terkait dengan mudah untuk digunakan, berbeda dengan yang direct method, contohnya dengan PCR atau yang sebetulnya yang adalah viral isolation itu lebih sulit dilakukan. Cuma dari segi confidence-nya tentunya yang menjadi baku standar adalah yang direct method. Kemudian pada bulan Maret tanggal 19 di WHO mengeluarkan suatu interim guidance tentang pemeriksaan laboratori untuk suspected human cases, di mana disebutkan pada guidance tersebut bahwa baku emas pemeriksaan itu adalah suatu real-time PCR. Nah, bagaimana antibody peranannya? Kita coba untuk menyampaikan bahwa pemeriksaan antibody itu ada beberapa metode yang biasa diperiksakan untuk antibody SARS-CoV-2 ini, di mana ada yang pertama adalah ELISA, itu yang lazim sering sukai, dan CLIA. Ini adalah dua metode yang laboratory based, artinya pengerjaannya harus di laboratorium dengan alat-alat yang khusus dan memerlukan waktu dan keahlian khusus bagi petugas yang menjalankannya. Berbeda dengan yang LFIA ini biasanya suatu metode yang sering dipakai untuk rapid test. Nah, ini akan kita bahas rapid test untuk antibody SARS-CoV-2 ini. Jadi saya coba untuk menyampaikan terkait perbandingan antara beberapa jenis untuk tes yang dilakukan dalam mendeteksi COVID-19 ini, di mana yang 1 dan 2 ini adalah pemeriksaan terkait dengan antibody. Sedangkan yang ketiga ini adalah sebagai gold standard, yaitu dengan PCR, di mana yang deteksi antibody itu ada yang bersifat rapid test, ini yang tadi yang LFA, kemudian ada juga yang menggunakan ELISA. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampel yang dapat diperiksa oleh rapid antibody itu selain plasma dan serum juga dapat dilakukan dengan penggunaan dari kapiler, itu whole blood. Sedangkan ELISA hanya menggunakan serum ataupun plasma sampel. Tentunya PCR akan berbeda, di mana PCR butuh swab dari nasofaring dan orofaring. Hasil yang dikeluarkan adalah terdeteksinya adanya suatu immunoglobulin M atau IgG antibodies juga pada ELISA seperti itu. Sedangkan untuk PCR tentunya akan terdeteksi viral SARS melalui DNA sequencing-nya. Kelebihan daripada rapid test itu tentunya terkait dengan pertama harganya murah, kemudian dia bisa dilakukan di dekat pasien, tidak perlu di lab, mudah digunakan dan hasilnya cepat, sekitar 5-15 menit tergantung pabrik atau penyedia yang menyediakan alat tersebut. Kemudian ELISA ini adalah baku untuk analis untuk pemeriksaan antibodi yang dilakukan dalam laboratorium, dan PCR sebagai gold standard tentunya. Ini sebagai kekuatan daripada PCR. Cuma ada kelemahannya atau keterbatasan dari masing-masing tes itu, di mana yang paling sering terjadi itu adalah terkait dengan reaksi silang atau cross reactivity dengan imun respon lainnya. Juga terkait dengan untuk rapid test ini sangat bervariasi untuk spesifitas dan sensitivitasnya di antara berbagai macam merek yang ada di pasaran. Dan berbeda ini juga sama juga bahwa tentunya setiap antibodi itu ada kemungkinan positivity, dan ini adalah tentu memerlukan suatu tempat atau ruangan yang khusus untuk melakukan pemeriksaan antibodi di dalam laboratorium. Dan untuk PCR tentunya ini sangat perlu ruangan yang khusus, kemudian SDM yang khusus dengan reagen-reagen yang sangat banyak sekali. Kemudian biasanya juga ini biasanya akurasinya akan turun setelah 5 hari setelah simptom. Dan apabila ada kesalahan dalam pengambilan sampel, biasanya juga itu akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan interpretasinya. Jenis pemeriksaan antibodi yang dapat diperiksa itu bisa IgG, IgM, atau IgA dengan antigen yang digunakan. Itu tergantung dari pabrik apa yang akan melakukan, bisa spike atau nucleic capsid.
Pemeriksaan serologik merupakan pemeriksaan yang secara tidak langsung, jadi untuk mendeteksi SARS-CoV dengan nilai respon imun daripada host. Ini berbeda dengan PCR, di mana PCR ini langsung mendeteksi virusnya, sehingga dapat mendeteksi sebagai atau menyatakan dalam keadaan suatu infeksi akut. Dan perusahaan antibodi membantu untuk menetapkan seorang itu pernah terinfeksi meskipun tidak bergejala. Rapid test untuk antibodi SARS-CoV itu sudah banyak sekali beredar di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali melihat di pasaran, dan ini merupakan suatu tes yang memiliki banyak kelebihan, yaitu pertama, metode sudah mapan, kemudian mudah untuk diproduksi, dia cepat stabil, artinya tidak menggunakan atau tidak memerlukan suatu penyimpanan yang khusus, mudah digunakan dengan biaya yang relatif murah, dan dapat menggunakan darah kapiler. Namun hasilnya itu hanya berupa suatu hasil yang kuantitatif, itu cuma hanya positif atau negatif, atau reaktif atau non reaktif. Ini adalah prosedur yang biasa kita lakukan untuk melakukan suatu rapid test, di mana biasanya rapid test itu terdiri dari beberapa bagian. Ada sumur untuk sampelnya, udah tuh ada conjugate page, kemudian adalah suatu membran biasanya nitroselular yang berisi tentang testing well dan control well. Biasanya nanti sampel akan kita masukkan ke dalam sampel well-nya, kemudian akan dicampurkan dengan bakar, setelah itu kita incubate bisa 10 atau 15 menit. Bila ada antibodi yang spesifik terhadap suatu COVID, maka akan memberikan suatu reaksi antigen antibodi, di mana nanti test strip itu akan terlihat garis terang. Kemudian dan tak lupa juga harus kita perhatikan kontrol pun harus dalam keadaan yang ada garisnya, itu menyatakan bahwa validitas pemeriksaan pada saat itu berjalan dengan baik. Hasilnya biasanya seperti ini, bisa positif, negatif, ataupun invalid. Dimana kalau invalid itu kontrolnya itu tidak ada strip yang terlihat. Nah, untuk menilai suatu tes yang baik itu dinyatakan dalam literatur bahwa harus ekonomis, cepat, mudah dikerjakan, bebas risiko dan ketidaknyamanan, serta dapat diterima di masyarakat, serta valid dan reliable. Jadi ini mungkin adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sudah ada dalam karakteristik untuk rapid test. Cuma untuk validitas dan reliabilitas itu harus kita lakukan suatu telah kembali. Di mana pada 8 April 2020 WHO itu mengeluarkan saran untuk penggunaan VOC immunodiagnostic test untuk COVID-19, di mana menurut WHO, ketika berdasarkan data yang ada saat itu, bahwa tidak merekomendasikan untuk penggunaan deteksi antibodi rapid test untuk perawatan. Namun, ini akan sangat berguna untuk surveillance dan penelitian epidemiologi. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa literatur yang menyatakan terkait dengan uji validitas daripada pemeriksaan imunologi. Untuk yang pertama itu adalah studi meta-analisis yang dikerjakan oleh Derek dan kawan-kawan, di mana ini melibatkan ada 54 studi dengan 15.976 sampel, di mana sebagai gold standarnya itu adalah real-time PCR dengan gejala klinis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ternyata sensitivitas pemeriksaan itu tergantung daripada hari yang diperiksanya itu pada hari kapan. Disimpulkan bahwa pada hari ke-15 sampai hari ke-21, tes pemeriksaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi di antara hari ke-8 dan ke-14 maupun setelah hari 22 sampai hari ke-35, di mana sensitivitas untuk IgG itu ada di 82,2%, sedangkan untuk IgM itu ada di 75,4%. Dan ini akan lebih besar lagi apabila kita secara bersamaan atau memeriksa IgG dan IgM secara bersamaan, yaitu sensitivitasnya akan lebih tinggi di 91,4, dan pada hari ke-22 itu bisa sampai ke 96%. Kesimpulan daripada penelitian tersebut menyatakan bahwa dapat dijumpai bahwa kegunaan daripada antibody test tersebut untuk mendeteksi seseorang yang telah menderita COVID, tetapi yang perlu diperhatikan adalah waktu untuk pengambilan sampelnya. Kemudian antibody test ini dapat membantu untuk konfirmasi untuk infeksi COVID-19 pada orang
yang memiliki simptom lebih dari 2 minggu atau tidak memiliki hasil real-time PCR atau hasil negatif PCR setelah 2 minggu. Tes ini akan lebih baik bila pada penderita yang sudah memiliki simptom di atas 2 minggu, namun belum diketahui apakah setelah 5 minggu itu masih ada atau tidak, karena penelitian tersebut tidak mencakup setelah 5 minggu. Juga pada penelitian ini belum diketahui bagaimana tes itu bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan atau pada orang dengan simptom yang ringan. Karena pada penyakit ini pada studi ini dilakukan pada setting hospital dengan keparahan penyakit yang parah. Kemudian juga ada jurnal yang kedua, yaitu terkait dengan pemeriksaan atau studi meta-analisis dari Rico dan kawan-kawan, di mana ini melakukan suatu tes terhadap 10 rapid test. Di sini didapatkan bahwa rentang sensitivitas itu sangat lebar sekali, antara 18 sampai 93%, dengan spesifitas antara 80 sampai 100%, di mana sensitivitas dan spesifitas gabungan itu juga didapatkan spesifitas yang rendah, 64,8%, dengan spesifitas yang cukup baik, 98%. Namun pada penelitian tersebut didapatkan tingkat heterogenitas dan bias pelaporan tinggi, sehingga peneliti menyimpulkan rapid test untuk tujuan klinis masih dipertanyakan dan tidak dapat menggantikan tes molekular. Kemudian di Indonesia juga sudah dilakukan oleh tim dari PDS Patlit yang diketuai oleh Dr. Agnes, di mana melakukan survei performance dan post-marketing surveillance untuk RDT SARS-CoV-2 ini, dan rilis 11 Juli kemarin, di mana penelitian tersebut dilakukan pada bulan Maret sampai 6 Juni dengan data yang dikumpulkan sebanyak 130.693 data yang dikumpulkan dari komunitas rumah sakit cabang PDS Patlit di Indonesia. Didapatkan yang ada 63 merek RDT di seluruh Indonesia, dengan baku emasnya adalah metode reverse transkriptase PCR dan TCR. Data dari seluruh merek RDT disupervisi oleh penanggung jawabnya, yaitu SPPK. Sampel PCR dipakai adalah sampel nasofaring dan orofaring, dengan sampel RDT menggunakan baik kapiler, serum, plasma, ataupun whole blood dari EDTA. Mana karakteristik sampelnya itu sebagian besar itu adalah ODP, nakes, dan lain-lain, malah yang paling besar di sini didapatkan, mungkin tidak ada keterangannya apa, dengan jenis sampelnya yang paling banyak menggunakan sampel serum. Dari hasil tersebut, ketika didapatkan untuk menilai antibodi total, didapatkan akurasinya sebesar 61,24% dengan sensitivitasnya 59,18%, dengan spesifitas 62%, dan dengan positive predictive value-nya rendah, yaitu di angka 36,38%. Sedangkan untuk masing-masing untuk IgG atau IgM itu di sini didapatkan bahwa jadi keterbatasan dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa pertama, tidak terdapat data hari untuk pengambilan sampel pemeriksaan antibodi dari onset penyakit, kemudian bervariasi jumlah pair sampel yang dianalisis pada setiap merek RDT, serta bervariasi SDM yang mengerjakan RDT. Dengan kesimpulannya bahwa banyak RDT yang beredar yang tidak memiliki rekomendasi atau sertifikasi dari gugus tugas, baik FDA ataupun CA, kemudian validitas RDT SARS-CoV yang bervariasi, di mana sensitivitas IgG itu rentang 33-96 dengan spesifitas 19-100%. Sedangkan untuk IgM, sensitivitasnya rentang 16-100% dengan spesifitas 7-97%. Performa IgG secara umum lebih baik dibandingkan dengan IgM. Juga ditemukan hasil PCR positif serta hasil IgG reaktif yang mengindikasikan IgG dapat timbul pada fase akut. Juga dijumpai banyak masalah teknis terkait pemakaian RDT COVID-19. Sehingga
PDS Partin merekomendasikan bahwa pemilihan RDT perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan performa dan masalah teknis yang timbul. Juga perlu adakannya post-marketing surveillance dari user untuk setiap masalah yang terjadi di lapangan. Juga ini yang penting sekali juga lah, perlu pelatihan untuk petugas yang akan melakukan persalinan RDT, terutama dalam hal pengertian dan interpretasi. Berkaitan dengan rendahnya validitas RDT, itu tidak direkomendasikan penggunaan RDT secara tunggal, namun harus dikombinasikan dengan parameter lain, yaitu klinis maupun misalnya lab lainnya seperti PCR tentunya. Tidak merekomendasikan penggunaan RDT secara tunggal untuk screening dan diagnosis COVID-19, namun untuk surveillance atau seroprevalence dengan mempertimbangkan performa RDT yang akan digunakan. Juga sebaiknya dilakukan penjajakan evaluasi tes cepat molekular, saliva, antigen, dan TCM yang lain sebagai metode screening. Juga mempertimbangkan post-marketing surveillance dari deteksi antibodi yang menggunakan metode imunisasi lainnya seperti ELISA, CLIA, dan FIA. Sebagai kesimpulan, bahwa pemeriksaan antibodi itu memiliki peran dalam deteksi COVID-19, namun harus memperhatikan waktu pemeriksaan yang tepat. Kemudian pemeriksaan antibodi dapat membantu untuk konfirmasi pasien dengan simptom lebih dari 2 minggu pada keadaan yang tidak memiliki RT-PCR atau hasil RT-PCR yang negatif. Pemeriksaan antibodi penting dalam pemahaman epidemiologi virus pada populasi umum dan identifikasi kelompok yang berisiko tinggi untuk infeksi COVID-19. Dan untuk RDT, walaupun banyak kelebihan, tapi hasilnya adalah suatu hasil yang kualitatif, yaitu positif atau negatif, validitas RDT antibodi SARS-CoV belum cukup baik untuk menjadi metode screening dan diagnosis pada pasien COVID-19 secara tunggal. Sehingga RDT antibodi SARS-CoV tidak menggantikan metode deteksi langsung seperti PCR dalam menegakkan diagnosis. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembali kepada Dr. Robert.